Tapi dari insecure ini aku sebenarnya belajar. Insecure itu sebenarnya tentang menerima. Insecure tuh sebenarnya bisa jadi sebuah hal yang negatif gitu loh. Bisa negatif buat orang lain juga. Dan apalagi kalau misalnya kita belum bisa sayang diri sendiri, kita tuh nggak bakal bisa bener-bener sayang sama orang lain. Standar sosial hidup kita sekarang juga lumayan tinggi. Secara fisik juga benar. orang tuh standarnya udah tinggi. Memang agak sulit untuk nggak insecure, itu pasti ada lah, kita tuh pasti bisa insecure lah. Cuman jangan sampai kita jadi insecure ini tuh malah jadi ngedown, malah jatuh karena insecure ini. Tapi semoga sih kita semua bisa belajar dari keinsecurean kita itu untuk berkembang menjadi lebih baik. Halo semuanya, balik lagi di KAS. Kalau aku sih lebih prefer bahagia harmonis bersama. Oke, jadi KAS kita udah kembali lagi nih di episode 3. Dan tentunya sekarang topik kita udah lebih menarik lagi. Iya bener banget nih teman-teman. Di episode kali ini kita bakal bahas topik tentang insecure. Betul banget. Insecure ini udah kayak makanan kita sehari-hari banget ya. Bener banget. Apalagi ditambah dengan media sosial yang sekarang tuh kalau tiap buka IG kok kayak kehidupan orang tuh perfect banget ya. Iya, dari perfect segala angle. Iya, bener. aspek dari body kah atau apapun itu kayak semuanya perfect banget ya. Iya, apalagi kalau kita udah ngeliat Jennie Blackpink habis ngepost. Iya. Aduh, langsung agak nyesel ya habis makan tuh kayak pengen diet gitu. Bener banget. Oke, kalau Tata sendiri pernah insecure karena apa nih? Kalau aku sendiri ya, aku sih jujur dari dulu, dari kecil itu selalu insecure tentang warna kulit. Jadi dari dulu kan kulit aku tuh agak gelap kan. Jadi dari dulu tuh sering dibilang gitu, kamu tuh pakai ini gitu kan, nanti bakal putih. Jadi aku tuh dulu percaya kulit aku suatu hari akan putih. Jadi ini hanya karena terkena sinar matahari. Oh, ini semua karena main di lapangan. Iya gitu. betul. Dan aku benar-benar sepercaya itu suatu hari aku akan putih gitu kan. Apalagi mamaku sering bilang, terus pupuk kamu pakai ini nih, maka bisa putih sekarang. Padahal dari dulu emang udah putih kan, karena emang kena sinar matahari aja kan. Iya. Dan setelah bertahun-tahun, kok kayak tidak putih-putih. Dan akhirnya aku mulai menerima lah. Oh ternyata kulit aku tuh emang agak gelap gitu, dan ya udah gak apa-apa, manis juga kok. Iya, nggak apa-apa, iya Gak kan? apa-apa. Eksotis kok, nggak apa-apa. Iya. Oke, jadi kita mungkin nggak usah panjang-panjang lagi ya. Benar banget. Aku akan mulai dari bacain kasus kita dulu nih pada hari ini. Oke, jadi kasusnya kali ini tuh ketika kamu ditanya, kok gendutan sih? Atau kamu kenapa kurus banget? Atau juga kulit kamu hitam banget ya? Atau mungkin juga ditanya, kok muka kamu jadi jerawatan? Apa reaksi kamu? Boleh sertakan juga pengalaman insecure-mu. Iya. Oke. Jadi nggak lupa juga nih, dari sini ternyata yang respon itu bervariasi ya. Betul. Dan ada pie chart-nya di sini. Oke, jadi kita langsung bacain aja ke respon yang pertama. Iya. Pertama kita ada dari Tania. Jangan pernah lihat orang yang di atas kita. Lihatlah orang yang di bawah kita. Dia ingin sekali menjadi kita sehingga kita harus bersyukur. Karena masih bisa bernafas, bergerak, melakukan aktivitas, dan lain-lain. Jangan pernah dengerin omongan orang lain. Kita harus menjadi diri sendiri. Kita harus bersyukur atas apa semua yang mau kasih. Biarin aja, mau orang ngomong ini kek, ngomong itu kek. Jangan pernah dengerin. Karena kita harus menjadi diri sendiri. Dan orang-orang yang ngomongin kita juga ngapain urusin hidup orang. Hidup dia sendiri aja belum bener. Oke, kita harus yakin kita bisa, kita harus buktiin kepada orang-orang yang suka ngomongin kita, yang suka hina kita harus buktiin kalau kita bisa. Dan sekali lagi ingat, jangan pernah berhenti bersyukur. Cayo, wede. Ya dimulai dengan motivasi. Tapi emang bener sih, dengerin omongan orang tuh gak ada habisnya. Iya, nggak ada habisnya banget sih. Benar. Misalnya hari ini dibilang, kamu putihan ya. Habis itu besoknya kita agak hiteman, kamu hiteman ya. Terus kita udah mulai putihan lagi nih, ditanya lagi, kok kamu kurusan ya? Kayak gak ada habisnya sih. Iya bener, atau kan misalnya lagi agak gemukan,
ih gendutan ya gitu. Iya. Terus kalau kurusan, ih sakit ya. Iya, aduh Ada aja deh omongan orang tuh. iya. Jadi ya daripada kita tutup mulut orang, lebih baik kita tutup kuping kita sendiri aja ya. Benar banget. Betul, oke kita lanjut. Next ke siapa ya? Dia menjawab, aku punya banyak luka-luka di kaki, jadi aku malu atau gak pede setiap keluar dari rumah pakai celana pendek. Jadinya aku selalu pakai celana panjang setiap keluar rumah. Wah ini dulu aku juga sih, karena bawaan ya. Jadi tuh dulu tuh korengan gitu kaki kan. Jadi pas kecil aku tuh nggak berani pakai celana pendek atau apa, jadi selalu pakai celana panjang. Dan itu juga sebenarnya nurun ke dede aku pun sebenarnya juga agak insecure sama masalah kaki ini. Tuh. Tapi ini juga aku relate sih, aku sama cici aku tuh dulu mungkin sebenarnya bukan keturunan, tapi kalau digigit nyamuk suka kita garuk. Nah kalau udah digaruk tuh kan luka, nah itu yang bikin jadi jelek luka-lukanya itu, dan lumayan banyak pas kecil. Cuman karena akhirnya dibiasain mama kayak kalau garuk ditepak. Jadi sampai sekarang akhirnya bersih deh. Berkat mama. Terima kasih mama. Mama. Oke. Kita lanjut dari manusia berjerawat. Oke. Aku tuh tahu kalau aku jerawatan. Udah coba skincare sana sini juga, dan aku pun gak mau jerawatan. Jadi emang agak sedih sih kalau misalnya orang bisa bilang gitu. Meskipun niat mereka baik, aku tetap lebih prefer kalau mereka nyaranin aja. Misalnya, mending coba deh produk ini. Gue gitu jadi bagus gitu. Ya kayak gitu-gitu deh. Oke. Ini relate lah ya. Nah, relate sih. Ya sebenarnya siapa sih yang gak punya kaca di rumah ya? Jujur ya. Kita kalau misalnya ngaca juga kita bisa lihat kita lagi jerawatan gitu kan. Jadi kayak orang tanpa perlu mention, ih itu jerawatan ya? Kita juga udah tahu gitu. Iya, atau kayak ngomong, ih kok kamu jadi jerawatan sih? Gitu. Itu aja langsung kayak... Soalnya dulu aku pas masa COVID itu bener-bener tiba-tiba jadi glow down. Orang-orang glow up, aku glow down. Oke. Dan mungkin beberapa teman-teman pasti ngerasain juga ya. Lagi COVID tuh malah glow down, dan aku jerawatnya parah banget. Itu tahap yang terparah, yang di sini parah. Mungkin orang yang kenal aku pun pasti kayak pasti mengakui itu parah banget jerawatnya. Dan aku udah coba skincare ini, coba skincare itu, nggak cocok kan. Dan setiap keluar pasti ada aja kata-kata kayak, kamu kok jadi jerawatan ya sekarang ya. Pasti ada kata-kata kayak gitu. Dan aku karena saking insecure-nya, aku akhirnya mulai belajar make up. Ada untungnya juga sih. Aku jadi mulai belajar pakai bedak. Jadi setiap kayak keluar rumah, aku nggak bisa kalau nggak bedakan. Karena saking se-insecure itu. Dan akhirnya beli produk makeup ada positifnya sih sebenarnya. Jadi belajar makeup ya, jadi belajar hal baru ya. Benar-benar. Ya tapi jadi karena saking insecure-nya gitu deh. Jadi nggak pede ya. Iya, nggak pede. Keluar rumah tuh pasti harus makeup gitu sih. Bener sih. Apalagi ini pasti banyak yang relate lah ya masalah ini. Oke, kita bakal lanjut aja ke yang selanjutnya, responnya dari Reynard. Dari Reynard dia jawab marah. Marah aja, tidak didetailin. Ya, nggak didetailin, marah. Tapi emang pasti marah ya. Kesel sih. Pertama. Mungkin kita nggak marah yang kayak marahin orangnya gitu, tapi kayak dalam hati kita kayak apa banget sih lu gitu. Iya, pasti ada rasa kesel lah ya, pasti. Oke, kita lanjut dari anonim. Sedih, tapi mau gimana lagi, jadi cuma terima keadaan. Sekarang aja. Ingetin diri sendiri kalau yang penting kita bahagia. Umur 22 tahun. Sesuai umur lah ya, bijak ya. Iya. Benar. Tapi ya, jujur pasti sedih sih. Pasti sedih. Iya. Kayak dengerin kata orang tuh pasti sedih. Tapi kalau orang tuh kadang ngomong kayak agak kurang difilter ya. Iya, agak terlalu jujur. Iya, agak jujur. Ya, sebenarnya saya tahu dia jujur dan demi kebaikan saya, tapi kayak sakit gitu ya. Kok nyesek gitu dengernya. Tapi jangan lupa ingetin diri, yang penting kita bahagia. Sebenarnya balik lagi sih, kita kalau mau ikutin standar orang, standar kehidupan zaman sekarang tuh nggak ada habisnya. Bener banget. Jadi mending kita pastiin diri kita sendiri bahagia dulu deh. Iya. Bener banget. Oke, next dari Frank, dia menjawab, kamu kenapa kurus banget sih? Sering banget ditanyain. Aku jawabnya tergantung orangnya. Kalau orang yang baru kenal, biasanya aku jadikan candaan seperti, nggak tahu emang gini dilahirkannya. Kalau keluarga yang lebih senior, aku jawabnya, udah coba makan banyak kok, tapi sama aja. Karena biasanya yang nanya itu dengan nada yang agak khawatir. Intinya, not make a big deal out of it sih.
Untuk pengalaman insecure, sebenarnya dulu aku lumayan insecure tentang keringanan diriku. Tapi makin lama sih aku belajar buat menerima apa yang diberi oleh laumu. Toh juga masih sehat kok. Plus kalau nari biasanya aku jadi yang diangkat-angkat. Iya, Frank, kamu selalu diangkat. Ya, Frank, kamu, iya, muka kamu tuh kalau difoto selalu paling kelihatan. Paling atas selalu diangkat. Betul banget. Walaupun demikian, kekhawatiranku sekarang sih kalau diriku menjadi image yang buruk dari seorang yang bervegan. Oke, dia emang vegan ya. Iya, Kan iya. diriku kurus. Terus pas orang tahu kalau aku ternyata vegan, aku takutnya mereka jadi mikir kalau aku kurus karena vegan. Padahal kenyataannya kan gak ada hubungannya vegan sama kurus gitu. Tapi lebih ke pola makan dan genetik. Ini sih yang aku jadikan motivasi buat mencoba menaikkan berat badan diriku. Wah, ini dia gak cuma di insecure, tapi dia bisa sampai mikir sejauh itu ya. Bisa mikir, oh image orang yang bervegetarian tuh bakal jadi jelek karena aku. Padahal kan emang sebenarnya gak ada hubungannya ya. Hatinya ini ya, lihai ya. Iya, besar ya. Besar ya tujuannya. Ya. Gak mikirin diri sendiri, tapi juga mikirin komunitas banyak gitu. Iya. Karena pasti banyak yang ngomong kayak, ih pasti kurus karena VG. Iya, Pasti kurus karena vegan. Kayak Tata sendiri juga sempat ngomong kan. Padahal gak ada hubungannya. Iya, gak ada hubungannya. Aku Orang ya. VG gendut-gendut aja. Santai. Kayak santai deh kok. Kayak kita lihat aja. Sapi makan rumput aja gede. Enggak sama salah. aja. Sama aja. Gajah vegetarian kok. Gede tetap. Iya. Emang bawaan itu Iya, semua. semangat Frank. Kau Semangat, masih Frank. bisa. Iya. Kau pasti bisa naikin berat badan. Kau masih bisa. Gak apa-apa. Untung juga. Nggak Jadi apa-apa. center. Iya. Dinaikin. Bisa dinaikin. Diangkat-angkat. Gak apa-apa. Salut sih ya. Salut. Oke. Nah, ini dari anonim. Dulu pas masih kecil pernah ada masanya aku gendut banget. Cuman ya masih sehat, gak nyampe bengek penyakitan gitu. Dan sebenarnya teman-teman sepantaran juga gak pernah bully atau ledekin aku karena aku gendut. Cuman biasanya aku diomongin sama ibu-ibu, disuruh diet dan lain-lain. Aku tahu sih itu demi kebaikanku. Soalnya mumpung masih kecil ya jangan sampai kebablasan. Makanya sering disuruh diet. Cuman lama-lama bukan suruh aku diet doang. Tapi itu sampai diledek-ledekin dan dibanding-bandingin. Bahkan seringkali kata-katanya tuh bikin sakit hati banget. Dan karena mereka semua lebih tua, jadi aku gak bisa protes. Cuma bisa senyum-senyum aja. Akhirnya aku diet deh. Dan lama cepet sekarang udah gak overweight. Kalau ditanya reaksi sih, pas waktu itu aku cuma bisa senyum dan nangis di rumah pas sendirian. Cuman aku jadi belajar, kalau aku gak boleh gituin orang. Mungkin karena udah pernah ada di posisi itu, aku jadi lebih perhatiin perasaan orang. Jangan sampai orang lain ngerasain apa yang aku rasain. Ini aku tapi relate banget sih. Iya. Bener. Soalnya aku emang pas kecil juga aku sempet gendut banget. Dan sama aku juga diomonginnya tuh sama ibu-ibu justru. Kayak aku gak pernah di sekolah tuh namanya dibully karena gendut tuh gak pernah. Bahkan di Viara juga lingkungannya tuh positif. Teman-teman sepantaran tuh positif gitu lah. Gak pernah ngomongin badan deh intinya. Cuman ya itu, ibu-ibu. Inilah. Iya, kadang agak omongannya tuh sakit gitu. Tapi kayak gimana ya, kita juga gak bisa yang ngelawan kan. Iya benar, kan lebih tua juga ya. Iya, dulu tuh aku sampai kayak dibanding-bandinginnya tuh, dulu tuh aku pernah kayak, misalnya, aku kan lumayan, kalau namanya gendut kan pasti perutnya lebar ya kan, besar gitu. Jadi dibilang kayak, lihat deh, iya aja anaknya udah 2 atau iya anaknya udah 3 aja masih perutnya lebih kecil dari kamu, kayak gitu. Terus aku inget banget dulu aku mau ikut Senin Syakwang punya audisi. Emang aku masih gendut banget sih waktu itu. Aku mau ikut audisi Senin Syakwang. Terus malah kayak diledekin gitu, kayak dibilang ikut Housing Fu aja. Badannya kayak ibu-ibu kayak gitu, jadi kayak ikut Housing Fu aja. Itu yang motivasi aku untuk dia kayak gue buktiin, gue masuk ke Senin Syakwang gitu kayak. Masuk juga. Terus gitu. Iya, cuman emang benar sih kata-kata terakhirnya yang jadi belajar gak boleh gituin orang. Aku juga ngerasa kayak gitu sih. Aku karena udah pernah ngalamin yang sakit hati karena omongan orang kayak gitu-gitu, aku sekarang kalau ngeliat teman-teman aku misalnya ada yang gendutan atau ada yang kurusan atau ada yang jerawatan, nggak pernah aku mention sama sekali, nggak pernah aku omongin juga karena aku tahu mereka pasti nggak nyaman dengernya. Dan juga kita ya kalau di posisi yang digituin tuh nggak tahu mau reaksi apa kan. Jadi ya aku juga belajar sih untuk gak gituin orang lagi. Ini benar banget sih, apalagi dulu kan aku sempet berjerawat dan aku paham orang-orang berjerawat tuh perasaannya seperti apa kan. Benar. Dan akhirnya kalau ketemu orang berjerawat tuh aku nggak langsung mention. Apalagi kalau dulu ya aku
COVID kan, udah COVID gak ketemu orang lama, dan kata pertama yang orang lain ucapin tuh, kok kamu jadi jerawatan? Bukan nyapa, bukan nanya keadaan kan. Jadi aku sejak saat itu, karena aku udah tahu nih, oke, nextnya kalau ketemu orang yang udah lama ketemu, ya udah nyapa, nanya keadaannya gimana, kabarnya gimana, bukan mention tentang hal-hal lain lah. Bener. Gitu. Banyak hal untuk memulai percakapan tuh bisa banyak hal sih. Iya. Gak usah mention fisik sih menurut aku ya. Bener. Gak usah ngomongin soal jerawatan lah atau gendutan lah, itu kayak bisa di skip lah. Iya, di skip, guys, bisa bahas tentang yang lain gitu kan. Misalnya kehidupannya gimana, kabarnya apa, kan banyak yang bisa kita tanyain. Iya, dan mungkin karena pernah jerawatan juga, kalau itu mungkin cuma lebih ke kayak, ini pakai produk ini deh, aku pakai produk ini tuh jadi bagus loh gitu, lebih ke kayak gitu sih. Iya, bener sih, mungkin kalau kita saranin produk lebih oke ya. Iya, Cuma untuk beberapa orang juga dia udah coba semua produk. Iya. Jadi sebenarnya kayak kalau dianya sendiri nggak minta saran kayak mending nggak usah sih. Iya, mending nggak usah ngomong sih. Iya, kecuali di mention. Soalnya beberapa kali ada temen yang nanya, aduh pakai apa ya biar ini kan. Itu baru gitu. Baru kita bantu. Gitu. Betul. Oke, kita mungkin langsung next kali ya ke orang selanjutnya dari Anonim. Anonim ini bilang awalnya sakit hati soalnya badan kita. Tapi kenapa mereka yang komen, sedangkan kitanya ya fine-fine aja. Tapi bener ya? Bener. Kayak misalnya jerawatan, iya kita tahu kok kita lagi jerawatan, jadi ya udah gak usah diperjelas. Iya jerawatnya gede banget. Karena walaupun mungkin ada yang biasa aja waktu di komen, tapi ada juga orang yang malah makin down dengerin kata-kata yang nusuk. Benar. Balik lagi sih, semua orang punya kaca guys. Please deh ya. Please deh ya, tolong. Kita mungkin gak tahu kalau lagi ada jerawat. Jadi gak usah di-mention juga, kita tahu sebenarnya. Ini kulit ada minyak dikit, pipi gedean dikitnya kita paham kita gitu. Tahu. Betul. Oke, next ada dari MC. Biasa aja, jujur tidak masalah dengan pertanyaan di atas. Untuk reaksi biasa cukup senyumin atau ngatain balik keadaan fisik orang yang bertanya. Di roasting balik. Iya, di roasting balik. Nggak boleh guys, kita damai. Damai guys. Cuman ya gimana ya, sebenarnya emang jujur ya, kalau bisa pengennya sih jawabin ya. Pengennya sih ngerosting balik ya, cuman ya nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kalau kita mention kesalahan orang lagi mention kesalahan kita lagi, maksudnya kayak keburukan kita, gitu terus aja. Nggak akan ada habisnya. Kalau berhenti di kita, misalnya orang ngomongin kitanya ya udah terima aja gitu, kayak biasa aja. Nanti juga lama-lama dia nggak enak sendiri ngomong kita kayak gitu. Bener sih, dan dia bisa biasa aja reaksinya senyumin. Ini sebenarnya juga sebuah tanda yang bagus sih. Bener sih, sebenarnya sulit sih ya. Susah banget sih. Bener. Next dari Diki ada menjawab, tertawa, senyum, tapi cukup sedih juga dalamnya. Ya bertekad untuk improve diri aja. Meskipun sedih, tapi tetap bertekad untuk improvein diri. Mantap. Ya, tapi emang harus gitu sih ya. Iya, harus gitu sih sebenarnya. Jangan sampai insecure itu malah bikin kita jatuh. Kalau jadiin batu lompatan akan jauh lebih baik sih ke depannya. Betul banget. Lanjut dari Anonim, diem dan cuma jawab iya aja walaupun dalam hati kesel. Aku selalu gitu sih. Ya udah capek. Bener, aku juga kayak gak enak juga kan kalau mau kita lawan atau gimana. Apalagi kalau di kasus aku insecure kan omongan ibu-ibu. Tuh jadi lebih susah lagi untuk menolak. Jadi ya iya aja, cuman nanti di rumah bete gitu. Iya, di rumah bete. Nangis gitu. Oke. Next dari Anonim ada menjawab, ketika aku ditanya aku gendutan sih, aku akan menyesal dan berolahraga. Ketika aku ditanya, kulit kamu hitam banget ya, aku akan menganggap dia rasis dan tidak mau berjemur. Ketika aku ditanya, kok mukamu jadi jerawatan, aku akan merasa malu dan tidak mau kasih lihat muka. Ini relate semua sih. Relate sih. Tapi ya orang zaman sekarang tuh, kenapa ya, kita tuh banyak banget yang matokin kebahagiaan kita tuh dari omongan orang lain. Iya, ini bener ya. Aku juga baru realize ya, ternyata orang-orang insecure kayak kita ini, pokoknya pasti kayak ngerasa itu butuh pengakuan dari orang lain. Betul. Jadi kita tuh pas keluar rumah, kita bukan melakukan hal yang membuat kita nyaman, bukan memakai baju yang nyaman, tapi kita mikirin orang lain kalau misalnya lihat kita pendapatnya itu apa. Iya, benar. Padahal yang paling penting ya pendapat diri kita sendiri sih sebenarnya. Iya, benar sih. Kayak misalnya kita